hijau. Iya. Terus. Temannya di bawahnya, terus. Ayo terus, cepat. Terus. Berurutan. Setelah selesai kelompok ini, lanjut di sini. Terus selanjutnya dilanjut dengan kelompok berikutnya. Ya. Jalan kering atau mau kabarkan di sini aja yang lainnya di sini. Dirapetin aja loh. Dirapetin gitu kan. Jadi biar semua kebagian. Terus dilanjut. Iya, bagus. Terima kasih. Waalaikumsalam, silakan masuk Naila. Silakan duduk. Naila, kamu tahu kenapa Bapak panggil ke kantor hari ini? Tahu Pak, karena saya terlambat masuk kelas lagi hari ini. Ya, Bapak perhatikan akhir-akhir ini kamu sering terlambat masuk kelas. Kalau Bapak tahu kenapa alasannya, Naila? Begini Pak, jadi setiap pagi sebelum berangkat sekolah saya harus membantu nenek menyiapkan sarapan dan perlengkapan sekolah adik saya Ata. Makanya saya sering terlambat Pak. Bukankah itu pekerjaan ibumu? Sudah 1 bulan ini ibu saya ikut bekerja bersama ayah di kota Pak. Jadi di rumah saya harus membantu nenek mengurusi adik saya sebelum berangkat sekolah. Oh, jadi begitu alasan kamu sering terlambat sekolah. Akhir ini jadi sebelum berangkat kamu harus membantu nenek dulu ya? Iya Pak. Oh iya, nggak apa-apa sih. Sebetulnya Bapak bangga punya murid seperti Naila, sudah dewasa ya, sudah bisa mandiri. Ya
Ya Pak, makanya saya sering terlambat masuk kelas Pak. Masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita susun tempo kemarin dengan teman-teman kamu? Ya Pak, maaf saya tidak memenuhi keyakinan kelas karena terlambat. Ya gak apa-apa. Misalkan Bapak menjadi posisi seperti kamu juga, mungkin Bapak belum bisa seperti kamu, harus sekolah, harus membantu. Tapi begini ya, Bapak sebagai guru harus menanamkan yang rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap siswanya dan murid-muridnya. Makanya kemarin kita sepakat mengadakan membentuk adanya keyakinan kelas. Nah, kira-kira keyakinan apa, kelas apa yang belum kamu penuhi, Naila? Keyakinan untuk disiplin tepat waktu mungkin ya Pak? Iya, tepat sekali. Terus menurut Naila apa yang dengan keadaan seperti ini Naila akan terus terlambat masuk kelas tiap hari? Kan nanti bisa tertinggal pembelajaran. Tidak Pak, saya kelas setiap hari kan nanti bisa tertinggal materi pelajaran Iho Naila. Baik, Bapak yakin kamu bisa. Lantas apa yang akan kamu lakukan, Naila? Mungkin saya lebih awal lagi ya Pak. Awal apa? Bangun pagi atau bagaimana? Awal bangun pagi. Baik. Baik, Bapak hargai itu, Naila. Tapi kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak terlalu sibuk di pagi hari? Apa ya Pak? Mungkin sebaiknya pekerjaan rumah saya kerjakan sepulang sekolah ya Pak. Jadi tidak terlalu sibuk di pagi hari. Pekerjaan apa itu? Saya bisa mengerjakan tugas mencuci baju sekolah. Baik, itu hal yang baik. Nah, pesan Bapak sekarang, Naila, apa yang kamu katakan tentang keyakinan kelas, kamu laksanakan ya. Ya Pak. Pesan Bapak, kamu harus lebih giat lagi atau mengatur waktu. Kita sama-sama tetap semangat, Naila. Sekarang silahkan kamu istirahat lagi bersama teman-teman kamu. Masih ada waktu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dira? Baik Pak. Maaf ganggu waktu istirahatnya ya. Ya Pak, tidak apa-apa. Apakah kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Ya Pak, karena saat tadi saya presentasi saya tidak tuntas. Iya, Bapak juga terlalu lihat kamu tadi marah-marah dan kurang bersemangat. Kenapa? Ya Pak, saya kesal sama Yusuf dan Rian. Saat bekerja sama mereka tidak ikut bekerja sama. Dari 3 nomor mereka hanya mengerjakan 1 nomor, itu pun juga tidak beres. Apakah kamu tahu kamu dalam masalah sekarang? Ya Pak. Bapak? Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah ya, tapi Bapak di sini akan mencari bagaimana menyelesaikan masalah agar situasi di kelompok kita, di kelompok Dira dan di kelas kondusif. Ya Pak. Nah, saat kembali ke saat kamu presentasi, apakah kamu sudah merasa menghormati orang lain dan diri sendiri? Belum Pak. Tapi kamu merasa senang kan dan puas? Ya Pak. Nah, menurut Bapak ada cara lain agar kamu merasa puas dan senang. Ya Pak. Mulai sekarang kita akan mengindahkan bagaimana cara kita melaksanakan keyakinan kelas dan kita selalu bersama dalam kelas kita. Ya Pak. Apa yang belum kita tunjukkan keyakinan kelas kita? Menghormati orang lain. Menghormati orang. Apakah kamu sudah tahu bagaimana cara memperbaikinya sekarang? Ya Pak, saya akan meminta maaf kepada Bapak dan juga kepada
Rian dan Yusuf, dan kepada teman-teman sekelas, karena saat presentasi saya marah-marah. Saya akan menghargai dan menghormati pekerjaan Yusuf dan Rian, dan saya akan memasukkannya ke anggota kelompok. Baik, Bapak maafkan kesalahannya ya Dir ya. Ya, Pak. Dan semoga pesan Bapak ini, apa yang kamu katakan tadi bisa dilaksanakannya. Ya, Pak. Terima kasih Dira, silakan istirahat kembali. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak KS yang telah sudah hadir dalam kegiatan hari ini, juga kepada Dewan Guru dari SD Cikarana juga dari SD Sari yang telah hadir hari ini untuk sosialisasi, yaitu aksi nyata dalam mendukung saya dalam modul pembelajaran aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Didik Ali Sadikin dan saya didampingi oleh fasilitator Bu Dewi Kartini, juga pengajar praktik Pak Ade Hermawan. Dalam hal ini saya akan menerangkan sedikit tentang budaya positif di sekolah, yang mana budaya positif ini berkaitan dengan kepemimpinan sekolah-sekolah, dewan guru, juga praktikan anak. Di sini ada beberapa latar belakang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran berdasarkan prinsip berdiferensiasi ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Ini tahap perkembangan sesuai strategi psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Tetap ya, kita mengacu ke profil belajar Pancasila. Di sini disiplin positif. Langsung aja ya Bapak Ibu dulu, supaya agar kita, karena ini hari efektif belajar, karena kita harus menghadapi siswa-siswa yang sangat membutuhkan kita. Kita langsung aja. Di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplinnya, yang artinya belajar disiplin mengacu dengan disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai, yakni keyakinan. Ini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk membuat kesadaran serta memberdayakan usaha diri tanpa imbalan atau penghargaan. Itu ya disebutkan. Di sini ada disiplin positif ini termasuk ke dalam budaya positif. Ya, mungkin di sini ada Pak Bu Mul atau Bu Heri atau Bu Susi, Pak Yandi, yang dinamakan budaya itu apa Pak Ate? Budaya itu kebiasaan. Kalau positifnya itu ya itu mungkin seperti itu yang baik. Jadi kita di sini menetapkan budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik ya. Kebiasaan yang baik tentunya Bapak Ibu di sini sudah melakukan hal-hal yang baik sebagai guru, karena kita didasari atau dilatar belakangi dengan pendidikan juga S1-nya dengan S1 untuk ke pendidik. Kemudian tentunya kita sudah dibekali bahwa pembelajaran ini hanya untuk mendukung aja Bapak Ibu. Dari modul 1.4 ini saya membawakan aksi nyata untuk mengingatkan aja, supaya kita mungkin sudah lama kita tidak belajar tentang kependidikan. Jadi di sini adalah penyegaran supaya kita melakukan satu hal untuk yang baik terhadap sekolah, yaitu yang positif.
Alhamdulillah di SD Magasari ini kita menerapkan budaya positif yaitu menyambut anak ya, dengan pungut sampah, menyambut anak di pagi hari dengan bergiliran piket. Juga ya, di sini ada salah satu Pak Dikdi kayaknya lagi ini piket sekolah ya, menyambut anak di pagi hari. Dia menjaga gawang. Juga di sana guru-guru lain juga tampil. Ini setiap harinya kita harus menyatakan atau melaporkan kepala sekolah. Di sana ada bukan untuk penilaian prestasi di sini ya, untuk hanya meningkatkan bahwa kita sadar terhadap budaya-budaya yang positif juga begitu ya. Nah di sini juga ya itu salah satunya Pak Dikdik lagi upacara itu bukan ini. Kenapa saya tampilkan karena saya lagi pembelajarnya di sini ya. Tadinya saya menampilkan Pak Ate, nanti Pak PP, nah bertanya ini siapa, dan gitu. Ya makanya saya tampilkan. Juga di sini ada pungut sampah ya. Ini kebiasaan positif juga yang ada di sekolah kami yaitu Magasari. Juga kami juga ada sholat duha berjamaah ya, itu positifnya. Ya ini. Kita langsung aja ke materi. Nilai dari kebajikan ini seperti kita pelajari, si Bapak Ibu sudah membuka PPM ya. Bahwa di sini ada profil pelajar Pancasila, juga ada toleransi, rasa hormat, integrasi mandiri, menghargai institusi. Terus itu ada keterampilan hidup atau life skill ya, bahwa kita ini dituntut untuk terampil hidup atau ya dalam bahasa kerennya life skill, tidak menundukkan orang lain, terus tidak memberikan yang terbaik dari dirinya juga bagi orang lain. Itu life skill tujuannya gitu. Kita membuat senyum di kita sendiri itu tidak baik. Nanti membuat kita senyum orang lain atau bahagia orang lain itu yang lebih baik ya. Nah ini motivasi yang berlaku pada diri manusia menghargai ketidaknyaman atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kan motivasi berlaku pada manusia yang dinamakan gesen ya di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya itu sama aja Pak. Ini di sini 5 posisi kontrol guru ya, penghukum. Guru itu sebagai penghukum. Ini diibaratkan kita ini sebenarnya penghukum ini sudah tidak berlaku di zaman sekarang. Itu yang pembelajaran sekarang membuat merasa bersalah itu juga tidak. Pemantau, manajer, teman ini yang sedang digalakan yaitu manajerial dan pemantau. Nah ini contoh yang posisi kontrol dulu yang bukan positif ya. Menghormat bendera selama 1 jam itu hukuman yang tidak boleh kita lakukan mungkin di sini karena hukuman itu tidak baik untuk anak dan membuat diskresi atau nanti pengalaman buruk bagi anak ya. Barangkali gini. Ini ucapan seorang pengajar atau yang tidak boleh dilakukan ya. Barangkali Bapak yang harus memberitahu kamu selalu saja membuat kecewa Bapak. Tidak boleh itu ya. Itu tidak positif. Ya, terus kita menghukum anak dimajukan ke depan di dalam kelas itu. Itu salah satu budaya yang tidak positif ya. Menghukum itu tidak boleh. Nah, di sini ada 3 yang kita lakukan setiap hari dalam hukum, yaitu ada yang namanya hukuman, terus ada juga yang dinamakan restitusi, terus ada yang dinamakan atau timbang balik. Dan timbang balik itu, jadi kalau restitusi itu beda lagi dengan yang dinamakan kalau kita tidak menghafal, pasti kita kalau kita tidak membaca misalkan, pasti kita tidak akan
dinamakannya itu apa? Kalau kita tidak mandi pasti gatal-gatal. Kalau kita ya itu lebih tepatnya Bapak disebutnya konsekuensi ya. Jadi ada 3 hal di sekolah itu di dalam menghadapi murid. Satu, ada hukuman yang tidak boleh dilakukan. Terus ada konsekuensi, mungkin itu dari diri anaknya dan kita. Kalau kita malas mengajar, mungkin anak-anak juga tidak berkembang. Itu konsekuensi. Yang 3 hal yang sedang digalakan yaitu restitusi ya. Restitusi yaitu ya. Restitusi. Ya, ada 3. Nanti kita langsung aja ke segi 3 restitusi. Nah, ini Pak yang dinamakan segitiga restitusi itu ya. Ini jenis hukuman, bukan jenis hukuman, jenis yang harus dilakukan apabila kita menghadapi masalah anak ya. Pertama, validasi tindakan yang salah. Kita nanyakan dulu, anak dipanggil tapi tidak di depan teman yang lainnya, bisa di kantor atau yang istirahat dia dipanggil ke kelas sendiri. Itu ditanyakan kenapa, misalkan di sana kamu tadi ngobrol di kelas seperti itu ya. Terus keduanya menanyakan keyakinan kita itu di kelas itu dituntut. Kalau dulu itu Pak ada namakan peraturan kelas, itu sudah tidak diinginkan lagi itu, karena peraturan kelas itu dibuat oleh penguasa atau pemimpin kelas. Sebab kita itu bukan pemimpin kelas lagi sekarang, posisi guru itu. Jadi sekarang dirubah dari jadi keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh anggota kelas, termasuk guru dan anak-anak. Jadi kemauan anaknya di mana? Bapak, saya mah pingin makan sambil belajar. Itu yang tidak nampak dan tidak boleh ditampakkan. Ya, Bapak, aku buang sampah mau di mana aja. Itu tidak boleh ditampakkan. Jadi cari di sana mana yang bisa dibuat keyakinan kelas. Contohnya bekerja sama, bergotong royong, seperti itu. Anak itu dibuat didorong di sana. Tapi hakikatnya hampir sama dengan peraturan, cuma kalau peraturan kelas itu dibuat oleh pemimpin supaya anak yang ada di kelas itu, pemimpin kan sebagai guru, kan kita sekarang sebagai manajer dan kelas dan sebagai pembimbing sekarang, bukan posisi sebagai pemimpin. Dulu kita jadi guru sebagai pemimpin di kelas, maka kita membuat peraturan. Kalau sekarang kita sebagai manajer dan kita sebagai apa? Tadi manajer, karena di sana kita harus membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, dan dibuat ini tidak boleh diranggar oleh kita dan siswa yang membuatnya, karena itu keyakinan kelas. 2, menstabilkan identitas di sini. Jadi kenapa kamu jadi di identitas itu ditanya alasannya. Kenapa kamu tadi ngobrol? Karena mungkin setiap orang itu punya alasan. Jadi tidak ada tekanan terhadap anaknya. Itu yang dinamakan pertama, validasi tindakan yang salah. Tadi itu anak itu lagi belajar itu bagaimana dia ngobrol, kenapa, apa yang dilanggarnya, itu menanyakan kepada kelas. Berarti tidak ada kerjasama, misalkan yang dilabraknya, oh kamu tidak jadi melakukan kerjasama, makanya apa yang kamu tadi langgar? Saya ngobrol Pak, kamu bisa nanti di dalam pelajaran tidak ngobrol lagi, ya Pak. Terus kamu salah kamu apa tadi? Biar mereka mengakui kesalahannya sendiri, tidak kita yang melakukan intervensi gitu ya. Gitu. Terus menstabilkan identitas di sini. Nanti oh begitu, nanti kamu bilang terus kamu nanti apa yang kamu mau lakukan? Biasa karena Bapak mau ngobrol lagi kayak mana? Itu maksudnya. Terus bagaimana yang akan kamu lakukan agar kamu tidak ngobrol? Saya akan fokus belajar. Bisa seperti itu alasannya anaknya. Seperti itu ya, yang namakan restitusi. Jadi tidak ada lagi konsekuensi, tidak ada lagi hukuman di dalam kelas itu. Jadi hukuman, apalagi hukuman anu ke sekolah dengan PR mungkin bapak di kue gitu nggak boleh. Terus lamun anjir nanti kalau kamu nanti tidak menghafal, kamu akan jadi orang bodoh. Itu namanya konsekuensi, tidak boleh dilakukan oleh guru, apalagi dengan ucapannya seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau ada anak nakal dia
kasih kesempatan untuk menerangkan, memberikan alasan, dan kita tidak boleh memonisnya seperti itu dalam restitusi ya. Jadi yang sekarang digalakan itu untuk mengatasi anak, kebutuhan anak, yaitu segitiga restitusi. Pertama validasi masalah, tanyakan dulu, nanti apa yang dilanggarnya, yaitu keyakinan kelas dan apa yang mereka lakukan kesalahannya, terus menstabilkan, menanyakan nanti kamu mau berbuat apa gitu, supaya di kelas ini nyaman, supaya kamu tidak mengganggu lagi seperti itu Pak ya. Nah ini contoh validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip yang sudah berlaku merupakan yang memenuhi suatu kebutuhan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu seperti itu ya. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang seperti itu. Patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Jadi setiap siswa itu punya alasan ya. Setiap siswa itu untuk sami alasan nama, karena dia itu ngobrol, karena dengan guru nanti menari ya, karena dia melakukan ceramah dan sebagainya, karena jenuh dengan pembelajaran itu lagi, karena dia pasti ngobrol seperti itu ya. Jadi kita lakukan, terus tidak boleh kita menyalahkan satu tindakannya, yaitu aja yang paling penting, tidak boleh menyalahkan. Ini menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti itu. Jadi apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu kan? Seperti itu. Oke, karena orang si anak kan kadang-kadang orang paksa, dokter itu hebat, si suster itu hebat, di tentara itu mah. Padahal ini pikirannya aja yang jadi servis, tukang servis. Gak bisa dibawa ke sana gitu ya. Setiap anak punya kesempatan. Ya ini ibu-ibu bapak mungkin bisa jadi referensi buat bapak ibu. Kita menyaksikan satu video tentang penerapan segitiga restitusi. Bapak juga ibu guru bisa mendownloadnya ya, atau membrowsingnya di YouTube. Silakan aku contoh-contohnya, silakan. Ini salah satu contoh restitusi di SD.
Ya itu Bapak Ibu mungkin ada gambaran dalam kita melakukan segitiga restitusi ya. Banyak contoh ibu-ibu bisa download dan sebagainya di Google sekarang, di YouTube. Bahkan dalam guru penggerak itu diharuskan mengupload dulu tugas itu ke YouTube ya. Sebelum mengupload tugas ke dinas dan sebagainya, kita diupload dulu ke YouTube supaya berbagi juga ke ke PMM ya, ke itu alun. Makanya nanti kalau kita mau ikut guru penggerak, tolong dibuka dulu itunya, akunnya, akun PM-nya dulu juga. YouTube-nya itu diusahakan YouTube atas nama kita sendiri, supaya kita bukan untuk apa di sana subscriber dan sebagainya, untuk berbagi aja, untuk berbagi ilmu. Saya juga banyak pengalaman dari sana. Kita membuka YouTube orang itu, akhirnya kita dapat referensi yang lain. Nah, demikian Ibu, di sini ada segitiga restitusi yang tadi Bapak Ibu lihat di sana ada menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus dibuat oleh warga kelas aja, bukan lagi peraturan kelas itu. Jadi bahasanya juga bahasa anak. Jadi berusaha rapi dan harus memakai kata positif. Tidak memakai kata tidak boleh buang sampah. Artinya kalau bahasa positifnya itu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak makan di dalam kelas. Akhirnya kalau bahasa positifnya itu apa? Jadi tidak boleh memakai kata tidak atau jangan gitu, membuat itunya. Jadi membuat kita itu membuat keyakinan kelas dengan nada-nada yang positif. Ya, positif. Jadi tidak terlambat datang ke kelas. Bukan begitu, berarti bahasa positifnya itu datang tiap waktu. Ya, itu positifnya, kata positif. Datang tepat waktu. Ya, itu kata positifnya. Kadang-kadang tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu yang dilakukan dalam kita membuat peraturannya. Kalau kata positifnya membuang sampah pada tempatnya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ada salah satu ini Pak Hendi ini lagi menanyakan tempat Ibu Bus ya. Ini videonya saya tidak tampilkan ya, nanti aja. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah ada gambaran di sini bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, tidak boleh memanggil anak atau mempersilahkan anak di ruangan yang tidak ada temannya, satu aja, supaya dia tidak merasakan di pojokan atau dibully ya. Atau bisa digunakan ruang kelas, tapi syaratnya murid yang lain tidak ada ya. Kalau mau bertindak atau dipanggil ke kantor. Kalau di SMP itu, di SMA ada BP ya, ruang BP atau ruang ya bisa BK yang seperti itu. Ini Ibu Bapak mungkin yang dapat saya sampaikan, satu yang pertama yaitu dengan budaya positif, dua bagaimana kita menerapkan pemahaman untuk anak dengan budaya positif, yang ketiganya yaitu penerapan tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan di dalam kelas, cara mengatasi anak, atau yang tadi hukuman, ada konsekuensi, ada segitiga restitusi yang lagi digalakkan yaitu segitiga restitusi ya. Contoh-contohnya seperti tadi, kita menanyakan dulu masalahnya. Mungkin ini bisa jadi pengalaman buat Bapak yang Ibu, walaupun sedikit. Ini kita berbagi. Satu, terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatan, juga kepada Bapak KS, kepada Ibu Susi Bayanti dari SD Sukadana yang telah sudi untuk melihat dan belajar bersama saya. Ini intinya Bu, Bapak, kita belajar bersama untuk meningkatkan prestasi anak, untuk membangun anak biar nanti kedepannya dia bisa jadi bermanfaat bagi dirinya. Itu yang filosofi Ki Hajar Dewantara saya serap. Dia itu harus bermanfaat bagi dirinya dulu dan bermanfaat untuk masyarakat.
ya. Dia mempunyai pengalaman untuk bisa bermanfaat bagi dirinya dan Bapak Ibu. Sebelum kita menutup acara ini, apakah ada pengalaman dari Bapak Ibu mengenai siswa di kelas atau mengenai kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang telah dilakukan di kelas di sekolah? Apa coba masalah atau mengenai pernah mempunyai siswa yang agak beda di kelas gitu ya, yang beda, bagaimana cara menanganinya seperti itu, atau yang sering bolos bagaimana? Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman dalam budaya positif. Apa yang Bapak Ibu pernah lakukan budaya positif untuk anak saya di kelas seperti apa? Misalkan seperti ini, ya silakan Bapak. saya kalau setelah berdoa ya, suka dibiasakan untuk menghafal surat-surat pendek ya. Itu kemudian kita juga membaca Asmaul Husna, membacakan Asmaul Husna. Kemudian kita juga literasi untuk sebelum pembelajaran dimulai. Iya, itu termasuk ke profil pelajar Pancasila ya, sudah masuk ke sana, dia membiasakan atau pembiasaan berketuhanan ya, beribadah, ketaatan beribadah. Ya, itu termasuk budaya positif dan akan menular. Terima kasih Pak Teh atas pengalamannya. Silakan yang lain. Izin Bapak, Iya, ya. Silakan Bu Susi. ingin menanyakan kalau misalnya siswa tidak mengerjakan tugas, nah itu termasuk ke dalam konsekuensi atau hukuman? Bisa kalau gurunya misalkan mempersilahkan atau menghukum ke depan misalkan itu bisa termasuk hukuman. Kalau konsekuensinya bagi dia yaitu mungkin dia nilainya akan tidak baik konsekuensinya ya, seperti itu konsekuensinya ya. Itu perlu diadakan restitusi Bu, dipanggil bagaimana, karena apa mungkin aja latar belakang di rumahnya dia mempunyai orangnya sibuk, bapak-bapak ibunya tidak ada waktu, tidak ada tempat, mungkin aja bapak ibunya tidak pernah menanyakan PR-nya. Ya itu bisa dilakukan restitusi yang segi apa pokok masalah, latar belakang masalah dan identitasnya. Kalau dia juga kan kita tidak tahu, dia tuh kan kadang-kadang kalau ditanya PR-nya dia ada yang nangis ya. Betul. Iya, ada yang bingung. Mungkin aja latar belakang di rumahnya nggak pernah ditanya, susah bertanya. Ya, Terkadang diberi PR itu anak merasa kesal, kadang-kadang orang tua juga kan, karena kalau kelas 1, kelas 2 kalau orang tuanya sibuk gitu, ada kerjaan, ada PR, kadang-kadang anak ataupun orang tua itu keberatan. Ya, itu yang paradigma yang mungkin dalam pembelajaran itu suatu tantangan yang diperlukan identifikasi ya, ini nanti di asesmen bagaimana cara mengatasinya. Nanti kita menerangkan di pertemuan berikutnya itu tentang asesmen dan identifikasi. Jadi pokok masalah apa sehingga kita akan tahu. Kan pertamanya yang sebelum kita melakukan program itu kita tahu tujuan aja. Tujuan itu kita mau kemana? Tujuan pembelajaran itu mau ke arah kemana? Berangkatnya dari identifikasi dan asesmen. Jadi kalau cuma kita punya tujuan hebat, tapi tidak tahu kondisi siswanya seperti apa, ya seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Bahkan menurut Hajar Dewantara, pembelajaran dapat bahwa kita itu harus menghamba kepada anak atau pembelajaran berpusat kepada siswa, seperti itu. Itu suatu. Terima kasih Bu Susi. Silakan yang lainnya dari Bu Kartini, mungkin dari Bu Unung, ada pengalaman, mungkin dari guru. Ya silakan Pak Yami. Mau menanyakan tentang dengan menghilangkan hukuman fisik, Ya. apakah bisa membuat anak itu disiplin? Apakah hukuman fisik itu untuk semua usia atau beberapa fase usia? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau namanya hukuman dengan fisik itu, pertama kita terbentuk dengan hukuman pemerintah yaitu hamzah, nggak boleh. Keduanya pembekasan dari satu kebaikan titik. Jadi begini, kita ini menghilangkan tabula rasa ya, menghilangkan tabula rasa bahwa anak itu kosong, padahal anak itu sudah punya pengalaman dan punya prinsip sendiri. Terus apa yang dilakukan menjadi satu titik di otaknya gitu ya.
kalau kita berpositif kepada mereka, satu titik otaknya itu yang akan tertanam di otaknya satu titik itu positif. Nah, kalau orang misalkan menerima hukuman fisik, dia akan tertanam di otaknya itu negatif dan akan teringat sampai masa tuanya. Itu yang pengalaman yang mungkin dari pendidikan tidak bolehkan hukuman fisik karena dia akan berbekas. Bahkan kita juga pernah mengalami bagaimana dari cerita-cerita Bapak Ibu pernah dibaledok atau dilempar oleh kapur sampai teringat bahwa guru itu pernah dijewer kupingnya dan itu akan berbekas sampai tua. Makanya hukuman itu kita disiasati dengan menampilkan satu. Makanya sekarang ada berbasis pembelajaran berbasis elektronik ya. Kita menampilkan video-video yang baik, gambar-gambar yang baik, pengalaman itu, cerita-cerita si kancil dan dan buaya itu dihilangkan. Jadi kalau kancil dan buaya itu kan prinsipnya si kancil itu cerdik walaupun licik tapi selamat. Ya. Jadi dia nanti bakal prinsip kita juga licik, si kancil juga licik selamat. Ya, bakal baru berbekas ininya. Makanya dongeng-dongeng yang berbekas seperti itu. Kenapa dongeng di buku sekarang kancil dan buaya dihilangkan? Karena banyak orang-orang yang sekarang akhirnya dia melakukan apa saja, yang penting cerdik. Ya, dia selamat. Seperti itu Bapak mungkin ada gambaran. Untuk jenjang, semua jenjang tidak boleh dilakukan. Ada lagi Ibu Bapak pengalaman? Bapak Sani mungkin pengalaman. Ya. Kalau ini kita simpulkan aja ya hari ini mungkin intinya kita harus mengetahui kebutuhan siswa, ya kebutuhan murid apa untuk menentukan tujuan pembelajaran ke arah mana dan kita harus melakukan refleksi ya untuk gambaran pembelajaran ke depannya untuk merefleksi diri dan intinya kita bisa dapat berkolaborasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah dan lingkungan. Seperti itu mungkin untuk menanamkan budaya positif yang ada yang harus digalakkan di kelas kita, di sekolah kita dan di lingkungan kita. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada KKS atas fasilitas dan dukungannya selama ini mendukung saya dalam proses CGP ya, saya baru calon guru penggerak. Di sini saya mempunyai tanggung jawab untuk minimal menggerakkan saya dan menggerakkan teman dan menggerakkan sekolah, terutama menggerakkan pendidikan Kecamatan Campaka ya seperti itu dan mendorong supaya teman-teman semua bisa ikut guru penggerak juga karena program dari Pak Menteri ini cukup mendukung kepada tadi profil pelajar Pancasila itu yang dimaksud oleh nanti sasaran CGP ke sana ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.